Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat datang di Bina Iman hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Bersemangat, yuk kita ucapkan yel-yel terlebih dahulu. Bina Iman anak, yes, yes, yes. Sebelum mulai, mari kita bernyanyi yang akan dipimpin oleh Xavier. 122 ayat 1. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari teman-teman, sekarang kita beribadah kepada Tuhan Yesus dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman semua. Kami sangat bergembira hati kau di tengah kami. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman semua. Kami sangat bergembira hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman semua. Kami sangat bergembira hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Dan bersama pujilah Tuhan, sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Karisa. Silakan. Kita awali kegiatan Bina Iman Anak pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada hari ini kami akan melakukan kegiatan Bina Iman Anak. Berkatilah kami agar kegiatan Bina Iman Anak pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Karisa. Marilah kita baca kitab suci yang akan dipimpin oleh Leoni. Inilah Injil Kristus menurut Yohanes. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran.
Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Tante Marta. Silakan. Halo anak-anak, apa kabar? Tante Marta berharap kalian semua selalu sehat, tidak kurang suatu apa ya. Dan hari ini kita semua merayakan Hari Raya Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah anak-anak bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja atas segala ciptaan, termasuk Raja atas manusia. Manusia yang adalah makhluk paling sempurna dari semua ciptaan Allah. Jadi pertanyaannya adalah, sebagai makhluk yang paling sempurna, sudah sejauh manakah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja kita, adalah junjungan kita? Yuk kita menengok kembali Injil yang dibacakan pada hari ini tadi ya, di mana di sana dikatakan Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan aku. Jadi untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja kita, maka yang harus kita lakukan adalah mendengarkan Dia, mendengarkan Tuhan Yesus. Mendengarkan itu artinya kita mau melaksanakan segala perintahnya. Perintah yang mana? Tentu saja perintah tentang kasih. Jadi kalau kita ingat kembali dalam 10 perintah Allah ya anak-anak, perintah kasih itu adalah cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan cintailah sesamamu manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kemudian perintah kasih ini diperbaharui sendiri oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kamu semua wajib harus mencintai sesamamu, karena pertama-tama, aku sudah mencintai kamu terlebih dahulu. Aduh, apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan Yesus itu kan mau ya datang ke bumi, kemudian menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dosa dari manusia yang tidak mengenal Dia. Tetapi Tuhan Yesus tetap bersedia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa dari orang-orang yang tidak mengenal Dia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mencintai manusia tanpa syarat. Tuhan Yesus gak peduli apakah manusia itu mengenal Dia, mencintai Dia, menghormati Dia, memusuhi Dia, sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak peduli siapapun dia, semua manusia pasti akan ditebus dosanya dengan nyawanya, karena Tuhan Yesus sangat mencintai mereka. Jadi itulah juga yang harus dilakukan oleh pengikut Kristus, mencintai sesama manusia tanpa syarat. Tidak peduli apakah mereka mencintai kita, menghormati kita, menyayangi kita. Gak peduli apakah mereka memusuhi kita, benci sama kita, jengkel sama kita. Siapapun dia, kita wajib mencintai manusia. Kita wajib mencintai sesama kita tanpa syarat. Jadi maksudnya gimana sih Tante? Maksudnya ya adalah kalau misalnya nih ada bencana alam, ya kita wajib bantu dong dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu mereka walaupun kita tidak mengenalnya. Kemudian misalnya kalau di jalan ada kecelakaan, kita ada di dekat sana, ya ayo lakukan sesuatu yang berguna untuk menolong orang yang kecelakaan. Atau apapun itu, kita bisa melakukan banyak hal yang baik
untuk menolong sesama kita sekalipun kita tidak mengenalnya, ya, apapun itu. Apalagi untuk orang-orang yang kita kenal, kita wajib membantu mereka. Misalnya membantu saudara kita yang kesusahan, gak punya uang, ayo kita sisihkan uang jajan kita masukkan ke kolekte, kita masukin ke celengan tunawisma, Yesus tunawisma gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan kasih, dengan cinta kita harus lakukan. Karena ketika kita mencintai sesama, kita ambil bagian di dalam karya cinta kasih Tuhan Yesus. Dan ketika kita melakukan itu sebagai bukti bahwa kita sangat mencintai Tuhan Yesus, kita sangat menghormati Tuhan Yesus karena kita melakukannya sebagai ungkapan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja kita. Maka jangan bosan-bosan berbuat baik untuk sesama, jangan bosan-bosan untuk mengampuni sesama, jangan bosan berbuat baik. Sampai kapanpun kita wajib berbuat baik. Kelak kita akan bisa mengambil bagian di dalam kemuliaan Tuhan ketika kita sudah bisa melaksanakan kasih untuk sesama. Gitu ya anak-anak ya. Maka mulai hari ini ayo kita belajar untuk mencintai sesama, siapapun dia, cintailah mereka. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tante renungannya. Marilah kita berdoa penutup yang dibawakan oleh Satria. Silakan. Mari kita akhiri kegiatan Bina Iman pada hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kegiatan Bina Iman pada hari ini sudah selesai. Berkatilah kami semua supaya dengan Bina Iman anak pada hari ini kami dapat mempelajari banyak hal serta dapat memuliakan nama-Mu. Semoga Engkau memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kami semua sehingga kami dapat terhindar dari segala mara bahaya. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut Bina Iman hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Sebelum selesai, marilah kita bernyanyi yang akan dibawakan oleh Johnson. Terima kasih. Dadah. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.